0915201446. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagusladin Arismawan dari kelas D dengan NIM 191520146. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang konseling kelompok atau praktek konseling kelompok untuk memenuhi tugas UAS. Ya, selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, untuk memulai konseling pada hari ini, sebaiknya untuk kelancaran kita juga dalam proses ini, kita dahulukan berdoa. Oke? Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa gitu. Sudah selesai semua berdoanya? Sudah. Ya, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, konseling kelompok pada hari ini, lebih baiknya karena kita juga sebagai anggota konseling, anggota kelompok, kita lebih baik saling mengenal. Oke? Karena tak kenal maka tak Sayang. tak kenal maka kenalan. Karena yang sudah kenal juga belum tentu saling sayang. Cakep. Ya. Apakah kita mau kenalan dengan cara biasa atau dengan permainan? Cara luar biasa, yang berbeda. Yang berbeda. Oke. Berbeda. Cara yang biasa. Jangan nggak sama kayak dia. Oke. Mungkin cara ini terdengar cukup biasa, tapi isinya yang tidak biasa. Saya ingin tahu kalian kenalan mulai dari nama, kemudian asal tempat tinggal, dan makanan kesukaan. Oke. Ya, mau mulai dari mana dulu? Dari sini aja. Mau gambar dulu atau mau gambarin dulu? Boleh aja. Oke. Oke, kenalkan semuanya. Halo. Hai. Nama saya itu Nabila Afifah, asal dari Petir, dan makanan kesukaan apa ya? Semuanya. Karena orangnya sebenarnya Mau deh. iya dari makan. Ya, Lanjut, boleh. Hai semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Binus Biro, asal saya dari Serang, lebih tepatnya di Padarincang. Makanan kesukaan saya apa ya? Semuanya juga suka, karena sama saya juga suka. Terima kasih. Lanjut, Tete yang sebelah sana. Kenalkan, nama saya Dirga Nisa. Hai. Ada makanan nggak sih? Ada. Ada alamat nggak? Ada. Kamu dari mana? Alamatnya itu Linci Lurah, Ciwandan Cirebon Banten. Kalau mau ke rumah ada RT RW-nya juga ya. Tapi saya lupa. Makanan kesukaan saya seblak. Iya, masih sebelum tuh yang belum kan. Lanjut. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Fatuna Hira. Teman-teman bisa panggil Iva. Hai Ipet. Iya, saya berasal dari Ciwandan, Cilegon, Belerang. Dan makanan kesukaan saya itu sebenarnya semua suka, cuma ketoprak lebih suka. Itu tadi gelarnya apa di gelarnya? Gelerang. Oh, gelerang. Bukan kelereng. Kalau gelarnya itu apa? Mainan. Mainan. Pertama nama saya Siti Ratujana, asal dari Grogol Cilegon. Hai. Hai. Makanan kesukaannya lebih ke junk food sih. Mau suka cari. Pecel. Itu tradisional. Makan. Kebab. Ya. Ayo, Gitu. lanjut. Saya terakhir dulu ya. Saya terakhir. Oh iya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sulfa. Saya dari Kampung Calang, Desa Bendung, RT 7 RW 3, Kecamatan Panara, Kabupaten Serang. Makanan favorit saya apa ya? Atau
nih ya. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Adin Asmawan ya. Ya, asal saya dari Cilegon, Jombang. Kemudian makanan kesukaan saya adalah makanan yang disuapin sama dia. Makanan ya, tapi ya. Makanannya kayak bukai juga suka. Kan makanan, yang penting makanan, yang penting bisa dimakan. Kan nggak bisa dimakan itu. Kalau enak nggak apa-apa sih. Iya. Ya, saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok konseling pada hari ini ya. Kemudian sekarang di sini ada yang udah pernah ikut konseling kelompok atau konseling individual atau belum? Belum. Semuanya belum? Belum. Baru kali ini sih. Oh, baru kali ini. Apa ya? Emang Kak? Oke, ini saya akan memberikan gambaran untuk kalian semua supaya kita bisa menjalankan konseling pada hari ini dengan lancar ya, dengan pemahaman yang sama. Nah, jadi kita di sini akan melakukan konseling kelompok, ya, di mana konseling itu untuk menyelesaikan masalah dari diri kita atau dari anggota kelompok, karena kita sedang menjalankan konseling kelompok gitu, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Itu lagu dinamika itu lagu. Apa lagu apa yang dinamika? Bukan dinamika namanya itu loh. Dinamika. Ya, jadi dinamika kelompok ini kita memanfaatkan bagaimana kita saling merespon, saling menanggapi, bertanya dan menjawab pertanyaan dari atau ungkapan dari orang-orang kelompok, anggota kelompok kita, seperti itu. Jadi dengan memanfaatkan ini akan melancarkan bagaimana kita melaksanakan konseling kelompok ya. Kemudian fungsi lainnya dari konseling kelompok ini, apa udah paham belum masalah dinamika? Belum. Iya, jadi Ya, iya jadi boleh. maksudnya jadi dinamika yang tadi saya tangkap itu kayak interaksi ada di dalam kelompok antara ada yang memberi solusi, ada yang merespon, ada yang dia gitu Mendengarkan. mendengarkan. Nah, bagus. Yang benar kamu ya. Bagus. Alhamdulillah sudah ada yang menangkap gitu. Ya, selain itu juga di dalam konseling kelompok ini kita menyelesaikan masalah dari anggota kelompok kita ya. Dari anggota kelompok kita dengan memanfaatkan dinamika yang tadi supaya anggota kelompok kita yang memiliki masalah ini bisa terbantu dengan adanya solusi dari konseling kelompok ini. Kemudian juga manfaat untuk kalian bisa mencegah dan menanggulangi jika ada masalah-masalah yang sekiranya sama ya. Kemudian untuk di dalam konseling kelompok pada hari ini kita menggunakan beberapa asas, termasuk asas kerahasiaan, kemudian asas kesukarelaan dan asas keterbukaan ya. Kemudian nah, dimana kalau misalnya kita pada hari ini harus secara sukarela untuk mengungkapkan masalah kita, secara terbuka juga mengungkapkan masalah kita. Kemudian agar supaya nanti kalian juga teman-teman kelompoknya bisa memahami bagaimana masalah-masalah kalian secara detail ya. Kemudian juga asas kerahasiaan. Nah, untuk yang ada di dalam kelompok ini saya berharap untuk tidak menceritakan atau membagikan informasi terkait yang ada di dalam konseling kelompok ini nantinya. Oke? Oke. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ya, baik, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, konseling kelompok pada hari ini, untuk memastikan dan menjaga perasaan kita akan mengucapkan ikrar konselor. Oke? Nanti setelah saya menyebutkan kata saya, ketika saya menyebutkan kata saya, kalian dilanjutkan dengan menyebut nama masing-masing. Oke? Secara bergantian dari sebelah sana. Iya. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ifatun Nahila, Nurul Jana, Ulfa, Nabila, Vivi, Hilda, dan Bagus Adnan sanggup dan bersedia sanggup dan bersedia menerima
menerima, menyimpan, menyimpan, menjaga, menjaga, memelihara, memelihara, dan merahasiakan dan merahasiakan segala bentuk segala bentuk data atau keterangan data atau keterangan yang saya dapat yang saya dapat dari klien atau siapapun juga, siapapun juga, yaitu yaitu data data atau keterangan atau keterangan yang tidak layak yang tidak layak dan tidak boleh diketahui diketahui oleh siapapun. oleh siapapun. Ya, alhamdulillah kita telah mengucapkan ikrar konselor. Oke. Nah, untuk sekarang apakah kalian sudah siap melaksanakan konseling kelompok pada hari ini? Siap. Apakah kalian sudah bersedia? Bersedia. Bersedia. Oke. Kalau misalnya ada yang mau kencing dulu atau mau minum dulu, dipersilakan sebelum kita mulai supaya nanti untuk melaksanakan konseling kita bisa fokus. Ada yang ingin ke kamar mandi? Ya. Ada yang mau minum dulu? Oke, berarti semua siap ya? Siap. Oke, tidak ada sesuatu di atas meja, cukup tangan boleh di atas meja ya. Simpan handphone atau segala macam bentuk alat elektronik ya. Dan siap semuanya? Siap. Baiklah. Sebelum kita mulai konseling ini, saya akan mengingatkan kepada kalian bahwa di sini untuk menyelesaikan masalah kita, ya, masalah pribadi kalian ataupun masalah kita, gitu ya. Nah, semua orang saya yakin memiliki masalah. Jadi saya berharap kalian bersedia untuk mengungkapkan masalah masing-masing dari diri kalian, ya. Boleh? Siapa yang mau mengajukan masalahnya terlebih dahulu? Silakan. Saya. Ya, silakan kamu. Kenapa terlebih dahulu? Saya mau ceritain tentang ya masuk juga ya, masuk Iya. my boyfriend, terus my future gitu kan, terus Iya. my job gitu, pokoknya masuklah gitu ya. Saya bingung pokoknya minggu ini tuh kayak gimana gitu rasanya. Ya, Jadi uji kesabarannya gitu loh, dari tugas gitu, dari apa ya, dari kerjaan gitu, dari pokoknya tambah sama yang boyfriend gitu. Jadi semuanya itu kayak masuk gitu di pikiran, nggak bisa, sedangkan saya nggak bisa mikir 3 sekaligus gitu. Oh, jadi Teteh Hilda ini punya masalah untuk menanggulangi atau menyelesaikan 3 kehidupannya gitu ya. Iya. 3 masalah kehidupan yang mulai dari boyfriend atau pacar, kemudian future, masa depannya, tugas-tugas segala macam, dan kemudian job, Iya. kerjaan. Iya. Pekerjaan atau tugas kuliah? Bukan tugas kuliah sih. Oh, pekerjaan berarti. Usaha lagi. Usaha, oke. Gitu. Oke, ada yang lain lagi? Kita tampung terlebih dahulu ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ini ceritanya sama pasangan sendiri. Jadi gini, ini langsung aja ceritain kita. Iya, boleh. Jadi gini, tahun ini ceritanya tuh kenal sama satu cowok. Itu tuh dari kenalnya tuh dari ini ya, dari sosmed. Terus kebetulan si cowoknya ini tempat tinggalnya jauh, bukan di daerah Banten, jadi di luar kota. Ada kayak gitu. Umur kita tuh beda jauh. Kan kalau saya umurnya 20, kalau dia sekitar 24, 25. Kan jauh ya, lumayan jauh ya. Enggak segitu sih. Iya. Terus? Bukan juga ya. Terus dari situ ya kita udah punya hubungan tapi kandas. Oh, Oh, jadi jadi galau gitu kan. Hah? Lagi galau
bisa di Kalau karena hubungan yang kandas, hubungannya kandas. karena terpaucar segala macam kalau kandas. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan permasalahannya? Nggak ada. Yang lain? Saya lagi nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau Tata ini nggak ada? Nggak ada juga? Oke. Jadi di sini kita sudah menghadapi dua permasalahan, ya. Kita akan sepakati masalah yang lebih urgent yang mana, kemudian kita bahas pada hari ini, ya. Tete yang di sebelah sana itu mengatakan bahwa permasalahannya adalah tentang dia yang tidak bisa menjalani kehidupannya di 3 situasi atau menjalani 3 role kehidupan, yang mana itu dari usaha, kemudian percintaan dan masa depan. Dan di tetes ini karena dia memiliki masalah tentang percintaan yang sudah kenal dari sosial media, kemudian karena LDR-an istilahnya, dan sekarang malah kandas. Masalahnya adalah seperti itu. Jadi menurut anggota kelompok yang hadir di sini, kira-kira masalah mana yang akan kita terlebih dahulu selesaikan? Oke, satu-satu ya. Jadi Makasih kakak. Iya, sama-sama. Saya lebih setuju dengan yang masalahnya hilang karena itu kayak lebih urgent dan bisa mendapatkan ini depresi karena kan 3 masalah sekaligus dan itu ya si Hildanya lagi butuh penanganan terus solusi dari kamu tadi? Ya, saya mengafirmasi apa yang dikatakan oleh teman saya sih. Saya lebih setuju ke teman saya. Kalau kamu? Ya, saya juga sama setuju sama pendapatnya dari Nabila sama Umar juga. Permasalahan yang emang harus diselesaikan itu Hilda. Kenapa? Karena kan Hilda kan di sini permasalahan ada 3 ya. Terus posisinya juga sekarang Hilda lagi kuliah. Takutnya permasalahan itu tuh bakal tercampur sama urusan kuliah juga, nanti itu bakalan ribet juga gitu. Jadi kayaknya dibedain. Ya, kalau yang dari kata ujung mau mengatakan iya sama aja sih karena ada namanya ngedengar tadi ceritanya Hilda itu dan cerita Tiji itu adalah percintaan dan Hilda itu di Hilda pun ada yang lain jadi merangkum semuanya semoga kita bisa membantu. berarti mayoritas di sini sepakat bahwa mengafirmasi tentang masalahnya Teta Hilda ya. Bagaimana Teta Tiji? Apakah boleh? Boleh apa sih? Oke, baiklah. Jadi karena sudah sepakati, hari ini kita akan membahas tentang masalahnya Teta Hilda ya. Kepada saya mengharap untuk Teta Hilda untuk menjelaskan dengan lebih detail, dengan lebih jelas bagaimana permasalahan yang Teta Hilda hadapi. Dari awal gitu ya? Iya. Dari awalnya berarti dari tugas dulu berarti. Iya. Enggak sih dari tugas juga bisa sih ya. Pertama dari tugas kan. Tugas itu kan UAS kan. Kita kan sebelum UAS tuh banyak tugas nggak sih gitu kan. Tugas kalau emang kita lagi mungkin UAS ya tugas banyak tugas. Terus di sisi lain saya juga punya usaha gitu, usaha buket gitu kan. Nah gimana ya? Istilahnya kalau emang saya bisa, kalau emang dua kerjaan aja gitu, kayak tugas sama job itu bisa. Tapi ada satu lagi yang nambah gitu loh. Ini yang buat depresi yang memang iya ya dulu. Gak apa-apa. Ya, kalau misalnya Teta Hilda mau meluapkan emosinya boleh silakan. Iya. Siapa sih?
Harga hijau. Oke, Tante Hilda sudah tenang. Untuk Kak Hilda, supaya Hilda lebih rileks dalam menceritakannya, Kak Hilda bisa mengikuti saya untuk melakukan teknik relaksasi. Ya. Kak Hilda bisa duduk dengan nyaman, Kak Hilda. Nyaman, sudah nyaman duduknya. Kemudian tarik nafas dari hidung, tahan. Kemudian bisa dihembuskan perlahan. Kayaknya sudah tenang, sudah bisa bercerita secara detail tentang masalahnya. Iya. Boleh diceritakan kembali. Yang dari dua itu ya. Iya. Kalau dari dua itu emang saya bisa gitu kan, antara tugas sama job itu bisa lah dikerjakan. Cuma yang nambah saya bikin beban itu kayak yang di pikiran, yang di batin gitu kan, yang di mental segala itu, yang di dunia percintaan gitu. Ya dimana kayak gimana ya, boyfriend ya, bisa dibilang boyfriend ya, udah kenal gitu selama 7 tahun gitu kan, selama 7 tahun. Iya, pas ada masalah itu kayak belum paham sifatnya gitu, padahal udah lama gitu loh. Terus saya kayak kurang memahami gitu. Saya kan posisinya lagi banyak tugas gitu, lagi ada job gitu lah. Emang saya tuh kurang, akhir-akhir ini ya, minggu ini tuh kayak kurang attention gitu ke dia, kurang attention gitu, kurang emang kurang gitu. Dari saya juga kurang apa ya, kayak biasanya kan telepon malam gitu kan, ini enggak gitu. Ya biasalah, namanya juga orang lagi tuh ya gitu, capek gitu, langsung tidur. Terus lagi pas tidur juga nggak ngabarin gitu kan, gimana sih? Jadi saya tidur aja kan, kayak nggak mau mikirin yang lain dulu lah gitu. Saya mau fokus dulu nih gitu, istirahat, badan saya juga butuh istirahat gitu kan. Terus dia tuh kayak gimana ya, pas saya lagi kesel gitu, lagi kesel-keselnya, saya ditelepon tengah malam ditelepon doang gitu. Ya otomatis saya diem aja dong, kan saya ngantuk, dia udah ngantuk. Terus lama tuh, emang saya tuh kayak gitu, sebelum saya bangun pasti saya tidur dulu, diam dulu, tidur. Habis itu lama-lama saya juga sadar sendiri gitu, bangun sendiri, entah itu 5 menit ataupun 2 menit gitu kan, namanya juga orang tidur ngantuk gitu. Oke, saya pas udah bangun malah dia nyuruh tidur saya gitu loh. Gimana nggak kesel kan? Saya udah bangun jam tengah malam, saya lagi capek posisinya, malah saya terus suruh tidur lagi gitu. Posisinya gimana sih? Iya. Udah Ngapain nelfon gitu loh. Dan ya udah, akhirnya saya marah kayak gini sampai pas saya lagi marah dia juga ikutan marah gitu loh, kayak gini. Juga ikutan marah. Kok kamu ikut marah, kata saya tuh. Ya salah, akhirnya 1 hari tuh nggak chattingan, pokoknya 1 hari tuh full lah saya tuh nggak ngechat dia juga nggak balas saya gitu. Udah amat gitu. Akhirnya pagi-pagi dia minta maaf begini. Ya udah, saya maafin. Emang sifat dasar cewek tuh cepet luluhnya gak sih gitu. Iya benar. Cepet luluhnya. Di omong maaf aja, saya maafin gitu. Tapi pas saya emang saya kan kemarin tuh emang kayak kurang tension gitu kan, saya ngerasa bersalah gitu kan. Saya minta maaf, beri maaf saya gitu. Tapi susah gitu buat maafinnya gitu. Iya. Dianya gitu. Susah buat maafin saya gitu. Jadi kurang memahami gitu loh. Akhirnya jadi seakan-akan kamu tuh nggak ngertiin saya gitu. Padahal saya udah maafin kamu gitu. Kamu kayak gini saya udah maafin kamu, tapi kamu kurang memahami saya gitu. Saya posisinya lagi banyak tugas, tapi kamu malah nambah-nambah pikiran saya gitu. Jadi ada yang mau bertanya perihal sesuatu untuk menanggapi pernyataan cerita dari Kak Hilda tadi? Bisa ya. Silakan. Berarti kan kalau kayak gitu adanya kesalahpahaman gitu kan. Kamu udah ngajak ketemu kan gitu buat melurusin. Biasanya kalau hubungan kayak gitu adanya gitu ketemu, jadi diomongin apa yang salah. Terus
kalau saya tuh pengen dimengertiin bahwa saya juga punya kehidupan saya, emang itu sebagian dari kewajiban saya sebagai seorang anak dan seorang mahasiswi gitu. Kamu udah pernah ngajak ketemu belum buat ngomongin ini? Belum sih, soalnya kan masalahnya baru semalam gitu. Masalahnya baru semalam, tapi emang emang kayaknya tiap hari tuh berantem gitu. Kan gitu. Orang yang gimana sih? Ada istilahnya mah, hubungan yang kelihatannya langgeng lama itu belum tentu dalamnya itu baik-baik aja gitu. Gitu loh. Jadi gimana ya? Berantem gitu, satu hari berantem, besoknya enggak gitu. Terus enggak gitu. Habis itu berantem lagi gitu. Jadi 2 hari 3 hari mah berantem lagi gitu. Jadi gimana ya? Saya tuh nggak bisa loh. Saya tuh dari kemarin ngomong, saya nggak mau lagi gak mau berantem, saya nih gitu. Posisi saya lagi pusing gitu. Tapi dia ngomong, siapa yang ngomong buat berantem kan? Lah, saya kan kalau emang kamu paham sama posisi saya, kamu gak bakal ngajak berantem saya gitu. Iya. Iya kan? Ya, ada lagi? Tadi? Belum gitu. Tapi biasanya itu ya kalau hubungan sering berantem kayak gitu karena saling kangen gak sih, soalnya kan emang kalian berdua kan LDR gitu. Jadi kayak ketika ya cewek gak bisa apa ya, yang saya rasain cewek itu gak bisa ngelakuin apa-apa, cuma bisanya yang ngambek ketika dia kangen. Sebaliknya juga sih cowok juga gitu kan. Kayak gitu mungkin. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, emang udah lama sih gak ketemu. Udah lama ketemu terus lagi. Kayak gimana ya, saya juga mikirin apa, ya udahlah kalau emang dia belum ada waktu gitu. Udah saya juga bisa mahamin kan. Sebelumnya emang dia yang gak ada waktu buat saya gitu kan. Pas saya lagi gak ada waktu, tapi dia minta waktu buat saya, minta waktu dari saya gitu. Oh iya. Gitu. Saling bentrok gitu. Jadi dia pas dia lagi sibuk, saya sibuk tapi dia yang Bisa. mahamin maksudnya mahamin dia yang gak Itu kerja apa sama-sama mahasiswa? Bagaimana? kuliah juga, tapi kuliah karyawan, tapi sambil nunjuk juga dia. Berarti sama-sama mahasiswa kan? Berarti kan kalau kayak gitu dia harusnya lebih bisa memahami ya. Soalnya kan kalian berdua memang sama-sama kayak mahasiswa gitu. Biasanya kalau dia bukan mahasiswa, dia mahasiswa itu baru gitu loh. Tapi itu sama-sama gitu walaupun gimana ya? Kan dia kuliah sambil kerja gitu. Berarti kalau kayak gitu kalian harus bisa nentuin hari gitu. Jadi kita hari Minggu nih jadwal semua harus kosong. Kamu ngosongin jadwal kamu, aku ngosongin jadwal aku gitu. Jadi kayak lebih ke kualitas untuk berdua gitu. Emang kan saya udah bilang, udah kemarin juga kan udah sempet tuh ya, saya tuh kan kalau di rumah saya udah nggak bisa kayak full time gitu kan, chattingan full time nggak bisa kalau di rumah. Saya sempetin waktu kemarin tuh di kosan hari Senin tuh kan Senin full kan, saya tuh jadwalnya dari pagi sampai sore full. Jadi adanya malam gitu. Jadi dia tuh kayak kurang paham sama hari Senin ini nih. Saya misalkan saya udah bilang saya hari Senin saya di kosan. Kalau emang kamu butuh waktu dari saya gitu, emang kalau mau ngobrol ataupun nelfon, ya hari Senin itu gitu. Soalnya saya kalau emang di rumah kayak nggak bisa gitu loh, kurang maksimal lah gitu kalau ngobrol juga kan. Terus lagi tapi malah dianya yang kurang paham gitu loh, kurang paham. Seharusnya kalau emang dia paham, dia nggak bakal marah-marah kayak gitu dong gitu kan. Dia harus tahu gitu loh, kalau emang dia paham dia nggak bakal marah kayak gitu. Seharusnya dia paham, saya paham nih cewek saya nggak bisa di hari pas di rumah ataupun di mana dia lagi sibuk gitu. Nah pas di kosannya dimanfaatin gitu, ngobrol gitu. Itu cowok kamu Iya boleh. kayak itu cowok kamu itu orang Cilegon juga atau orang mana? Tapi itu lihat nih, kamu pacaran itu tahu nggak kalau orang tua kamu tahu kalau kamu tuh sedang berjalan hubungan?
memastikan doang gitu kan kalau punya itu baik aja. Nah kalau menurut saya kalau di rumah kan tadi kamu bilang kalau buat telepon segala macam itu kan kamu nggak ada waktu gitu kan, lebih ke quality time ke keluarga. Nah dari kalau di rumah tuh kayak ajak ketemu kayak main gitu atau enggak ini inisiatif datang ke rumah gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir logikanya kayak cowok juga pasti ini cowoknya Hilda tuh kayak mikirnya dia juga pengen digantiin soalnya emang dia ada di budget juga kan dia kerja dan dia iya gitu pasti di pikiran dia tuh emang dia yang pengen digantiin. Terus kalau dia ngeliat kayak Hilda kan pikiran dia cuma kuliah doang nggak kayak dia kerja gitu tuh. Tapi dulunya tuh sama-sama yang digantiin. Iya sih, bisa jadi. Ya silakan. Silakan. Oh iya, izin masuk ya. Nah ini sebenarnya kalau yang apa sih kalau yang hebat benar dari ceritanya hebat tadi itu tuh bahasa kamu sih kalau hebat. Jadi apa namanya? Iya berantem itu ya pasti berantem karena ada yang katanya kurang paham sama lain mah iya. Terus yang kata ketemu doang sih kalau soalnya kalau udah ketemu tuh bisa ngomong yang masih tahu kesalahan masing-masing atau kenapa gitu itu tuh nanti bakal cair lagi gitu nantinya itu kan kalau kadang itu bahasa kan kadang ya iya itu doang sih tapi kan emang lagi sibuk kan jadi itu mah ya udah tahan aja tahan tuh maksudnya ya udah gitu sebenarnya Iya. saya benar itu udah bilang maaf ini mah buat minggu ini emang saya nggak bisa maksimal kalau emang insya Allah pada saya tuh minggu depan memang saya tuh udah agak longgar gitu kan cuma ngerjain puasa aja kalau emang mau ketemu mah ya bisa kan gitu kan tapi kalau emang buat minggu ini saya nggak bisa udah dibilang kayak gitu susah sih yang belum paham emang yang kurang paham sama kondisi harus merasakan dulu yang emang kita Kamu tadi mau menanggapi? Iya, kakak sebenarnya saya mau nanya nih kak. Kayaknya di posisi ini tuh cowok kakak yang lebih gengsi ya untuk mengutarakan atau mengungkapkan atau menyempatkan waktunya dibanding kakaknya kan kakak sudah menawar. Kayaknya ego dan gengsi cowok kakak ini ya yang tinggi harus tinggi. Emang biasanya juga cowok kakak ini gengsinya lebih tinggi dari kakak. dari dua-duanya sih saya gengsi gitu saya gengsi saya gengsi Ya, boleh. Itu apa sih? right Kejadian yang kakak alami itu kan baru mungkin emang kan tadinya mungkin kalau kakak tuh nggak pernah yang namanya mungkin kayak di apa sih yang mungkin tadinya sering diperhatiin sering ya sering telepon gitu kan sering ketemu terus tiba-tiba kakak sendiri tuh yang sibuk gitu jadi di situ mungkin dia ngerasa kayak kok beda banget gitu nggak kayak sebelumnya gitu jadi di situ mungkin dia ngerasa kayak dia tuh nggak diperhatiin lagi gitu padahal emang kamu yang lagi sibuk gitu. Emang yang tidak sih ketemu gitu buat membicarakan hal ini ketemu doang sendiri kalau mau ngejelasin kayak jam segini tuh kayak gini gitu aja. Dan ada lagi yang mau menanggapi? Tidak? kalau solusi dari itu kan banyak Ya boleh langsung kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sudah paham detailnya gitu kan boleh memberikan solusi untuk kawan Hilda ya Hilda ya. Sebenarnya kalau ke solusi sih emang tadi sih ketemu gitu ketemu itu buat ngobrolin gitu dari kegiatan kakak Hilda itu dari pagi sampai malam itu ngapain aja biar dia tuh tahu dan nggak curiga gitu loh biar dia tuh nggak mikirin kemana-mana gitu kalau ngerasa dia tuh kayak nggak diperhatiin lagi ketemu sih jelasin aja gitu apa yang kamu lakukan setiap hari dari itu aja. Ada lagi saya ketemu solusi solusi pertama Sebenarnya itu soalnya enggak soalnya pengalaman sendiri juga pernah kayak gitu pengalaman pribadi kayaknya sama kayak gitu tuh kayak cowoknya kurang ngerti gitu padahal udah dijelasin gitu lagi sibuk nih gitu kan kita nggak bisa nyelesain masalah itu secara berurutan kayak gitu kan nggak bisa gitu malah penuh di kepala tuh kayak pusing gitu kan nah pas ketemu udah
malah nggak ngomong apa-apa gitu, udah kayak nggak ada masalah apa-apa gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak mungkin sama cowoknya pengen ketemu mungkin ya, kayak pengen ngobrol langsung gitu sih, emang gitunya emang ketemu sih. Ada lagi solusi yang lain? Ya. Mau dulu nggak? Oke, mungkin kalau dari Lufa, coba kamu turunin ego kamu juga, buat ngerti dia dulu masalah kamu. Berarti kalau emang dia juga udah merasa kalau kamu mau ngerti dia juga pasti akan kembali. Terus jadikan stres kamu itu menjadi stres yang dimana stres kamu itu menjadikan kamu lebih tangguh gitu. Sebenarnya sama dari yang lain. Terus soal ketemu, dengan ketemu kaliannya berdua itu masalah bisa diselesaikan secara musyawarah gitu. Nah, dan begitu sebenarnya kalian tuh nggak ini banget sih, nggak apa sih, pasti nggak gratis banget masalahnya, cuman butuh ketemu dan butuh. Bisa dibilang masalah sepele sih, ya masalah sepele ya. Tapi yang buat bebannya itu loh, tiga pikiran sekaligus gitu ya, gitu Cuma 3 bagian itu. iya cuma iya cukup sepele, tapi iya yang buat mengganggu itu tiga kali pikirannya emang mengganggu gitu di pikiran sendiri. Kalau emang 2 masih bisa ya gitu, antara UAS sama job itu masih bisa dilakuin gitu, bisa berurutan. Nanti UAS kalau emang ada waktu senggang dibuat. Tapi kalau misalkan udah masalah percintaan, udah stres gitu di pikiran itu kayak udah ngeganggu semuanya gitu, nggak kerjain apa-apa, itu pusing gitu, moodnya tuh hilang gitu. Ya, kalau menurut Lupa itu bukan masalah yang sepele, karena itu bakal ngacak-ngacak ke semuanya. Iya. Dan solusinya mungkin itu saja. Jadi solusi dari teman-teman ini tadi udah harus bertemu lah ya, meet up di mana aja, di tempat yang enak, tempat yang romantis, untuk membicarakan bagaimana untuk ya kalau misalnya masalah ketemu bisa kalian atur lah masing-masing gitu kan ya, untuk ketemu. Kemudian juga ada solusi yang lain yaitu menurunkan ego. Nah, ketemu juga menurut saya termasuk untuk menurunkan ego gitu, untuk saling mengerti, saling memahami gitu. Ya. Jadi gimana untuk Kak Hilda, apakah solusi ini diterima atau bisa dilakukan oleh Kak Hilda? Bisa dilakukan, tapi kalau Iya. saya juga butuh waktu buat kayak menenangin diri dulu. Soalnya takut kalau pas ketemu tiba-tiba dia marah-marah lagi gini-gini kurang paham. Jadi saya jadi pikiran lagi. Saya mau butuh waktu kayak 1 minggu atau 2 minggu lebih lah. 2 minggu itu kayak udahlah nggak mau panjang masalah, nggak mau nambah pikiran dulu. Tapi tadi yang tadi masih bisa diterima lah ya, masih dilakukan, diterima. Mungkin bisa tapi nanti. Kira-kira karena tadi kita udah ngomongnya untuk menenangkan diri terlebih dahulu gitu kan ya, sekitar 1 atau 2 minggu, saya juga kan butuh kepastian, kita teman-teman ini butuh kepastian bagaimana Kak Hilda, apakah berhasil atau tidak gitu kan. Agar teman-teman juga merasa lega gitu kalau misalnya masalah Kak Hilda ini selesai. Kira-kira kapan bisa dilakukan itu? Apakah seminggu atau 2 minggu lagi? 2 minggu. Boleh kalau misalnya kira-kira 2 minggu lagi, sekaligus kayak mengatur jadwal bersama pasangan kan gitu, untuk ketemu di mana, di tempat yang Kalau nggak 2 minggu lebih lah. Sebulan. 3 minggu lah, soalnya 1 minggu itu kan ada bos. Oh iya. Jadi nggak mau Akhir bulan. nggak mau nambah Setelah keluar, Setelah Setelah bulan. Atau nggak mungkin pas Idul Adha-nya gitu kayak Lebaran, iya main ke, jadi potong kambing kan. nggak mau sih emang kalau ke rumah cowok. Iya, Jangan. Ya mungkin sekitar 3 minggu lah ya. Berarti setelah 3 minggu ini kita bisa bertemu kembali, oke? Ya. Kira-kira bisa ketemu kembali untuk melakukan tindak lanjut bagaimana keberhasilan kasus Kak Hilda ini, ya.
Ya. Kira-kira teman-teman bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke. Dan kalau misalnya itu juga tidak berhasil, Kakak Hilda bisa melakukan layanan mediasi, konseling mediasi, apa sih? Layanan mediasi bersama konselor seperti saya atau yang lain. Ya kalau saya lagi nggak mau. Kalau nggak berhasil mah ya udah. Jangan dong. Masih ada tahap mediasi. Kak Hilda boleh mengajak, misalnya Kak Hilda. Udahan konselingnya bukan. Udahan aja hubungannya. Iya, kalau misalnya udahan kan udah 7 tahun kan ya, Man. Nah, jadi bisa melakukan mediasi, saya sebagai penengah, sebagai konselor, sebagai penengah. Kak Hilda boleh membawa pasangannya ke sini supaya bisa saling memahami gitu ya. Dan mungkin Tapi cowok saya itu nggak suka. Tapi cowok saya itu nggak suka ceritanya diceritain gitu. tenang aja. Kalau ke saya pasti rahasianya aman. Enggak, maksudnya nggak suka ceritain masalah pribadi kita kok. Berdua gitu. Ya udah cukup ya mungkin cukup kita konseling hari ini. Iya, cukup. Kita bisa melakukannya 3 minggu lagi setelah Kak Hilda berhasil. Kemudian kita bisa sharing masalah-masalah yang lain yang terjadi pada diri kalian, ataupun mungkin saya juga bisa itu. Bisa seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian konseling pada hari ini. Kita ucapkan sama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mungkin cukup sekian.